Lalu belum kiles, terus ada power outletnya dan pengisian bensinnya dari sebelah depan. Mungkin ada yang nyari X-Max. Ini sudah ABS juga nih, kondisinya terbilang kotor aja. Kita coba cek. Ada Yamaha NMAX All New, kita coba cek nih. NMAX All New sudah dimodif, termasuk di bagian knalpotnya. Ini sudah diganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue. Oke, kali ini kita ada di Balai Lelang Universal dan kita akan coba ngecek unit-unit motor yang akan dilelang di Balai Lelang Universal ya. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah banyak nanya tentang lelang motor, selain di JBA, jadi ada juga di Universal. Dia ini tempatnya di Lotte Grosir Ciputat. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu tentang Balai Lelang Universal, langsung aja cek di deskripsi ya. Ada informasinya dan juga alamatnya untuk Balai Lelang Universal. Di sini ada motor dan juga ada unit mobil. Nah, cuman unit mobil ini masih sedikit untuk saat ini ya. Biasanya sih juga agak cukup banyak. Tapi yang kali ini kita akan ngebahas unit-unit motor yang akan dilelang di Balai Lelang Universal. Apa aja, ada yang menarik atau enggak? Teman-teman langsung aja ikutin video gue sampai selesai. Ada ratusan unit motor di sini yang lagi dilelang dari harga yang variatif ya. Oke, ikutin video gue sampai selesai guys. Oke, mungkin ada yang nyari X-Max. Ini sudah ABS juga nih. Kondisinya terbilang kotor aja. Kita coba cek ya. Oke guys, ini adalah Yamaha X-Max 2018 nih, merah matte campur hitam seperti ini. Kalau gue bilang kondisinya cuman kotor dan ini terbilang cukup ya. Belum ada bekas jatuh, tapi nanti kita coba cek lagi. Pajaknya atau nota pajaknya atau STNK-nya nggak ada ya. Dan di open di 34 juta rupiah tahun 2018. Kita coba cek sekelilingnya dulu. Ini motor agak gede ya, 250 cc. Kalau bagian dari eksterior di depan nih masih oke. Remnya sudah ABS ya. Dan ini kondisi bannya masih 70%-an, hanya butuh dicuci. Headlampnya juga masih oke. Nah, ini di kondisi bagian sebelah kiri sama masih oke, belum ada baret-baret kasar atau bekas jatuh. Terus visornya ini juga bagus, belum ada pecah-pecah juga. Kita cek ke bagian dari belakang. Oke guys, ini di bagian belakangnya kondisinya cuman kotor aja. Headlamp dan stop lampnya nih, termasuk stop lampnya ini masih terbilang cukup baik ya. Joknya hanya kotor dan ini masih oke. Kita lihat bagian tengah dashboardnya, dia sudah keyless seperti ini. Nah, ini kotor aja dan ini semuanya hard plastik ya. Jadi dia terlihat seperti lapis kulit tapi hard plastik. Kalau lapis kulit untuk di bagian luar seperti ini sayang banget ya. Dari depannya, dari atasnya, dan ini cluster meternya, ada RPM-nya dan juga kilometer per hours-nya. Cuman belum ketahuan ya karena nih gue belum ngambil kuncinya sudah berapa auto trip-nya. Tapi sih kondisinya nih kalau gue bilang masih terbilang cukup baik. Hanya butuh dicuci aja nih. Ini masih oke sih. 2018, harganya memang cukup tinggi di 34 juta rupiah nih. Oke guys, ini adalah Yamaha X-Max tahun 2018, warnanya merah matte ya seperti ini. Nota pajaknya nggak ada, kondisinya masih terbilang cukup baik, hanya kotor aja. Dan di sini di open di 34 juta rupiah di lot 227 di Balai Lelang Universal. Oke guys, ini ada juga motor yang dicari orang nih. Ini tadi banyak juga yang lihat karena kondisinya masih terbilang cukup baik sih. Oke, ini adalah Yamaha NMAX yang ABS ya tahun 2019, masih 2019 nih. Pajaknya di bulan Februari 2020. Kondisinya masih terbilang cukup baik ya. Di open di harga 19 juta rupiah. Warnanya merah matte campur hitam. Kita coba cek kondisinya. Nah, ini warnanya sih kalau gue bilang oke banget. Belum ada yang bekas laka di bagian sebelah kiri atau bekas jatuh ya. Jadi masih oke. Headlampnya masih terbilang cukup baik. Dan ini katanya motor juga baru datang dan langsung dilelang. Sudah repo ya, sudah langsung dilelang. Spakbor masih oke. Kondisi bannya ini masih 80% nih kalau gue bilang nih. 2019 sih emang nih. Nah, ini dari depan sebelah kanan masih oke kondisinya, masih terbilang cukup baik. Nah, ini semuanya dari kaliper, dari rotor atau disc brake ini masih oke ya. Hanya kotor aja sih kalau gue bilang. Kita coba cek ke belakangnya. Jadi nggak ada pionnya, tapi kondisi stang masih oke, masih bawaan pabrikannya, masih semuanya belum ada yang dimodif. Dan di sini tutup oli remnya nih juga masih bagus banget nih, masih kelihatan baru kiri dan kanan ya. Di sini nggak ada power outletnya, ini seperti ini, masih hanya kotor aja. Dan joknya ini masih bawaan dari pabrikannya NMAX ya. Bagian belakang kita langsung cek, ini stop lampnya, seinnya ini masih terbilang cukup baik. Di bagian mesinnya nih hanya kotor aja. Kondisi bannya teman-teman masih lihat nih, masih tebel 80% kurang lebih. Masih terlihat cukup baru ya, asal dicuci ini masih kelihatan kayak motor baru sih.
Nah ini dari belakang sebelah kanan masih kondisinya oke. Jadi kalau gue bilang ya cukup lah dengan 155 cc NMAX 2019 ini masih oke. Dua-duanya ABS. Oke guys, ini adalah Yamaha NMAX yang ABS 2019, warnanya merah matte ya seperti ini. Kondisinya masih terbilang cukup baik. Pajaknya di bulan 2 2021 masih panjang. Di open di harga 19 juta rupiah, ada di lot 267 di Balai Lelang Universal. Oke, buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di deskripsi untuk Balai Lelang Universal. Oke, lanjut nih guys. Ada Yamaha bebas pergi atau Yamaha Frigo. Ini tahun 2020 baru aja nih. Dan di sini pajaknya di bulan 4 2021. Kondisinya kalau gue bilang ya masih cukup baru ya. Dan ini opennya masih di harga 9.500.000. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Yamaha Frigo, ini ada di Balai Lelang Universal di lot 268 tahun 2020 nih. Kita cek aja langsung. Ini kalau kondisi dari keseluruhan ya, dari eksterior depan sebelah kiri masih terbilang cukup oke. Hanya aja beberapa baret nih. Ini kayak bekas parkir, serempet motor lain atau keserempet benda lain ya. Jadi sudah ada baret dan stikernya Yamaha ini juga sudah cukup hilang, sudah agak mengelotek. Lalu di bagian headlampnya nih, masih kristal banget. Headlampnya ini masih oke banget nih. Bannya kondisinya masih hampir terbilang baru ya. Ini kondisi 85-90%. Bagian sebelah kanan dari depan ini masih terbilang cukup baik, hanya kotor aja. Kita coba cek di bagian ke belakangnya. Oke guys, ini bagian belakangnya masih terbilang cukup baik, tapi kotor banget nih. Nah ini bagian dashboardnya, ini masih low kilometer pastinya ya. Ini masih oke banget semuanya. Lalu belum keyless, terus ada power outletnya dan pengisian bensinnya dari sebelah depan kiri. Ini hanya banyak kotor aja, jadi butuh dipoles dan dicuci lagi ya. Nah, ini kondisi dari joknya masih terbilang cukup baru, masih oke sih kalau gue bilang. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Frigo, langsung aja coba cek. Ini ada yang tahun 2020 nih. Oke guys, ini adalah Yamaha Frigo 2020, warnanya biru matte seperti ini. Di sini kondisinya terbilang masih kondisi baik ya, karena 2020 low kilometer. Pajaknya di bulan 4 2021, open bidnya di 9.500.000, ada di lot 268 di Balai Lelang Universal. Oke guys, lanjut. Ini ada motor bebek 150 cc ya, kita cek. Ini adalah Suzuki Satria FU 150 cc dan di sini tahun 2015. Kondisinya masih terbilang cukup sih kalau gue bilang. Mesinnya juga masih oke. Pajaknya mati di bulan September 2016 kemarin. Jadi lumayan pajaknya belum dibayar-bayar. Dan di sini di open di 8.600.000 tahun 2015 nih ya, 8.600.000. Coba kita cek seperti apa. Kondisinya sih kalau gue bilang masih serba cukup sih. Dan di sini untuk visornya ini sudah ada beberapa baret dan sudah ada ornamen yang lepas. Oke, kondisi headlampnya ini masih terbilang cukup oke nih. Headlampnya masih mengkristal. Lalu di sini sudah ada sedikit bagian-bagian yang mengarat ya di bagian stangnya. Kondisi bannya masih terbilang sekitar 70%-an kurang lebih. Lalu masalah catnya ini cuman kotor aja dan jarang dipakai sih. Jadi di bagian nomor rangkanya ini juga sedikit mengarat. Nah, kita coba cek di bagian belakangnya nih. Oke, ini kondisi Suzuki Satria-nya. Jadi motor di sini banyakan kotor ya, belum dilap atau belum dicuci sama sekali. Jadi langsung dilelang. Kondisi ban belakangnya nih ya kurang lebih sekitar 60 atau 50%. Ini juga stiker karbonnya sudah sedikit mengelupas. Dan ini kondisi dari cluster meternya atau dari speedometernya kita cek sudah banyak stiker karbon di sini ya. Stangnya masih bawaan, masih oke. Dan ini kalau untuk si koplingnya masih terbilang cukup normal, lalu gasnya juga masih terbilang cukup enteng. Dan di sini bagian catnya hanya baret-baret pemakaian biasanya, dan ini belum ada yang bekas jatuh atau bekas nabrak atau bodi pecah ya. Nah ini di bagian sebelah kiri nih dari Satria ini masih terbilang cukup ya kalau gue bilang. Blok mesinnya juga gold, masih oke, dan ini kondisinya belum ada yang pecah sama sekali. Ya hanya di sini jarang dipakai, jadi rantainya nih sudah berkarat seperti ini. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan motor-motor Satria seperti ini, ada di Balai Lelang Universal nih. Oke guys, ini adalah Suzuki Satria FU 150 cc dan di sini tahun 2015, pajaknya mati di bulan 9 2016 nih, salah satu PR-nya. Dan kondisinya masih terbilang cukup dan harganya di open di 8.600.000, ada di lot 229 di Balai Lelang Universal. Oke guys, ini ada motor cukup oke ya kalau gue bilang. Ini adalah Yamaha X-Ride. Ini yang 125 cc yang tipe all new. Nah ini tahun 2018
Kondisinya kalau gue bilang masih terbilang cukup semua ya ini ya. Oke, langsung kita coba cek kondisi catnya nih, masih terbilang cukup oke semua ya, masih cukup baik tahun 2018. Jadi kondisi bannya aja nih yang sudah botak, jadi harus diganti nih kondisi ban depan ya. Nah, kalau di bagian panel dari sebelah kiri ini bodinya masih terbilang cukup oke ya, cukup bagus. Nah, ini kondisi di bagian sebelah kanannya dan juga masih terbilang cukup baik ya kalau gue bilang. Kita coba cek ke belakangnya. Nah, kita coba cek odometernya di 31 ribuan ya. Jadi masih terbilang cukup normal kalau gue bilang, masih oke. Sama semuanya kondisinya hanya kotor aja, jadi bekas debu dan hujan di sini. Joknya masih terbilang cukup normal, tapi ada sedikit baret ya, sobek. Ini masih bisa di retrim nih. Lalu ini kondisi di bagian belakang masih terbilang cukup normal ya. Dan ini di bagian belakang kayak ada oli CVT yang bekas bocor ya. Jadi ada rembes, tapi ini mungkin bukan rembes tapi pas pengisian atau gimana, karena di bawah tidak ada tetesan sama sekali. Nah, kondisinya ini mesinnya masih terbilang kotor aja. Kondisi ban belakangnya sudah kondisi semi ban pacul ya. Nah, masih tebel banget. Jadi ini X-Ride yang all new dan ini masih terbilang oke banget nih kalau gue bilang nih. Nah, jadi kondisi minusnya cuman ada di trimnya. Joknya nih sudah ada yang sobek ya. Sama di pengaman stang ada di sebelah kanan nih sudah tidak ada. Oke guys, ini adalah Yamaha X-Ride 125cc all new ya tahun 2018. Pajaknya di bulan 4 2019, kondisinya masih terbilang cukup oke kalau gue bilang. Open bidnya di 55 juta rupiah, ada di lot 183 di Balai Lelang Universal. Jadi buat teman-teman langsung cek di deskripsi ya untuk Balai Lelang Universal. Guys, ada Yamaha NMAX all new, kita coba cek nih. NMAX all new nih. Oke guys, ini adalah Yamaha NMAX all new tahun 2020 nih, keren banget. Warnanya hitam matte dan di sini nota pajaknya nggak ada seperti biasa. Kondisinya sih katanya masih terbilang cukup keseluruhan, tapi nanti kita cek. Opennya di 22.500.000. All new nih, sudah ada di lelangan Balai Lelang Universal. Nah, kita coba cek. Di sini sih ada sedikit baret ya di bagian fender sebelah kanannya. Nah, ini mungkin ke baret atau ke pentok something atau pas parkir juga bisa. Nah, headlampnya masih terbilang cukup oke nih kalau gue bilang, sudah kayak partnya X-Max. Barnya masih terbilang 90%, cuman kotor aja nih. Nah, ini di bagian sebelah kiri dari depan ya, ini ada kondisi sedikit bekas baret. Entah nih jatuh atau pernah nyender, kayaknya nih pernah something jatuh dia ke kiri nih. Cuman kalau gua cek dia di sebelah fender kiri ini agak kena sedikit. Lalu bagian kiri, nah di sini nih di handle remnya dan juga ada di bagian belakang ya, ini nanti kena. Nah, ini bekas ada jatuh ke kiri nih, dan jatuhnya nih udah pasti jalan sih. Karena kalau jatuh hanya jatuh stay still, dia nggak mungkin seperti ini kondisinya. Oke, kita coba cek ke bagian belakangnya. Oke guys, ini kondisi belakang dari NMAX all new 2020 masih terbilang cukup oke ya. Hanya kotor aja di bagian mesin juga, yang gue bilang bekas jatuh baret ya, ada juga di sebelah sini nih. Tapi nggak terlalu parah sih nih. Si joknya ini masih terbilang cukup oke. Sudah ada power outlet dan laci penyimpanan juga. Terus di sini juga ada laci penyimpanan ya. Jadi ini enak banget, lega banget. Dan pengisian bensinnya ini dari sini, stangnya masih oke semua. Ini masih low kilometer pastinya sih dengan kondisi 2020 seperti ini. Wih, keren ya kalau gue bilang sih. Oke guys, ini adalah Yamaha NMAX all new 155cc 2020, warnanya hitam matte seperti ini. Masih terbilang cukup, nota pajak nggak ada, dan di sini dilelang 22.500.000 di lot 216 di Balai Lelang Universal. Ini kita langsung cek, ada dua unit Mio Soul dan juga Satria. Kita coba cek yang Mio Soul dulu ya. Oke guys, ini adalah Yamaha Mio Soul. Ini masuknya 110cc. Ini tahun 2014 dan di sini nota pajaknya di bulan 3 2019. Lalu kondisinya sih kalau gue bilang C arah ke D dan di opennya di 5.100.000. Kita coba cek dulu. Kalau gue bilang dari sebelah kiri depan ini masih terbilang cukup oke. Belum ada terlalu baret-baret atau bekas jatuh yang berarti ya. Belum ada pecah bodi juga di bagian sebelah kiri depan. Nah, kondisi bannya ini masih sekitar 70%. Nah, ini kalau di bagian sebelah kanannya masih terbilang cukup normal juga ya. Dan ini sudah agak mengusam catnya, jadi putihnya agak menguning. Kita coba cek di bagian belakang. Oke guys, odometernya sudah di 44 ribuan. Di stang dan dashboard ini agak sudah mengusam ya, sampai bagian bawah nih. Lalu joknya ini kotor banget. Dia kondisinya yang begini, jadi bisa di retrim. Jadi ini udah menempel banyak kotoran atau banyak debu pasir ya di sini. Kita coba cek di bagian belakangnya.
Ya ini masih terbilang cukup normal, cuman sudah ada renggang di bagian belakang nih. Jadi di fender belakang sama di dekat behel ini juga sudah ada yang merenggang ke bagian stop lamp. Stop lamp masih oke, hanya ada baret-baret halus saja di bagian atasnya. Kita cek bagian sisi sebelah kirinya. Nah ini di bagian sebelah kirinya sudah pernah dibolongin ya. Jadi ini emang sudah ada renggang atau patah. Jadi mungkin bisa harus diganti. Di belakang hanya kotor aja, bagian belakang bannya sama seperti yang di depan kondisinya. Kalau gue bilang kondisinya masih terbilang C ini ya. Oke guys, ini adalah Yamaha Mio Soul 110cc 2014 warna putih, cuman agak sedikit kusam, kondisinya C, arah ke D sih kalau gue bilang. Pajaknya mati di bulan 3 2019 kemarin. Di open di 5.100.000, ada di lot 78 di Balai Lelang Universal. Oke lanjut ke Satria nih, sudah dimodif, kita coba cek ya. Oke guys, ini adalah Suzuki Satria FU 150 yang tahun 2012 dan di sini warnanya hitam dan kondisinya sudah sedikit di upgrade karena fairingnya ini juga sudah tidak ada ya. Yang pasti ini kondisi mesinnya sudah terbilang C arah ke D dan ini pajaknya mati di bulan Januari 2020 kemarin, di open di 5.400.000 rupiah. Nah, bannya sudah ban kecil dan jari-jarinya nih juga modifikasi, sudah mengarat. Sudah beberapa kali dilelang ya, kalau teman-teman cek ini banyak banget kertasnya. Ini sudah dimodif, termasuk di bagian knalpotnya ini sudah diganti. Nah ini bagian joknya juga sudah dipapas nih. Nah, kondisi bagian ban belakang nih, wah ini udah tipis banget, velgnya udah diganti juga, jadi udah bukan orisinal ya. Nah ini adalah bagian cluster meternya atau bagian dari speedometernya, sudah ada pecah-pecah kena panas ya. Lalu ini bagian stangnya, minyak remnya sudah seperti ini nih, kondisinya sudah patah, harus diganti, modifikasian sih soalnya. Ini bagian fairing juga sudah nggak ada ya, dan udah ada pecah bagian bodinya nih, jadi fairingnya nggak bakal bisa pasang karena sudah pecah. Nah ini di bagian sebelah kiri dari belakang kondisinya ya seperti ini, udah modifikasi, udah cungkring banget ya, nih pasti udah ceper banget karena bannya udah kecil banget, rantainya sudah menguning seperti bengarat seperti ini karena jarang dipakai. Ya kalau gue bilang kondisinya sudah dikurang dan mesinnya nih masih dibilang grade C sih, cuman tadi harus dicek ulang kalau menurut gua. Oke, seperti ini kondisinya. Ini adalah Suzuki Satria FU 150cc ini tahun 2012, warnanya hitam, udah di grade D ya, kalau gue bilang udah kurang. Dan pajaknya mati di bulan Januari 2020 kemarin, kondisinya udah banyak upgradean dan ini kondisi sudah ceper. Di open di 5.400.000, ada di lot 79 di Balai Lelang Universal. Buat teman-teman yang tertarik langsung cek di deskripsi. Oke guys, that's it for today. Ini adalah informasi atau video tentang Balai Lelang Motor di Balai Lelang Universal. Buat teman-teman yang belum tahu Balai Lelang Universal, bisa cek di deskripsi. Ini ada di Lotte Grosir Ciputat ya. Jadi buat teman-teman langsung aja searching by Google atau searching by Maps. Ini ada di Lotte Grosir Ciputat. Dan untuk informasi lebih lanjut, gue juga taruh di deskripsi untuk Instagram atau media sosialnya dari Balai Lelang Universal ini. Jadi di sini ada lelang untuk otomotif ya, ada motor dan juga mobil di sebelah sana. Tapi yang sudah kita bahas ini adalah lelang motor, dari variasi motornya di masa pandemi seperti ini. Kondisi motor-motor lelang juga masih cukup banyak peminatnya ya. Nah ini lelangnya setiap hari Senin, jadi buat teman-teman yang mau tahu informasi tentang Universal atau Balai Lelang Universal, langsung aja cek di Instagramnya ya. Oke, semoga informasi ini informatif, valid, dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara subscribe-nya. Gue Dozo21 signing off, gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.